di materi teorinya, teori teleponi radio. Ini sudah disusun dalam soal tanya jawab pilihan ya Pak ya. Pilihannya itu ada A, B, C, D. Mana nanti yang paling tepat kita bahas bareng-bareng. Tolong diperhatikan ya. Perhatikan. Coba Pak Medi, Pak Medi Irawan, bisa dibaca soal nomor 1 Pak. Halo Pak, Nomor 1 bisa dibaca. Pak? Siap Pak, saya Ya, bacakan Pak ya. ya. 1. Motor vessel Antonia Bravo, call sign Delta Good Papa Sierra, MMSI 2111 Dalam bahasa Inggris ya Pak ya. 00. Ya Pak, Itu dalam bahasa Inggris. 2111. Oh, One, one, MMSI one. 211100000. Sailing from the Jakarta to Manado on June 21st at 0700 UTC. On position 05 Degrees, 02 minute 05 degrees 02 minute 00 second, south. south and then 11701 Degrees. Ya, 00 bacanya Pak, bacanya gini Pak, tolong. 117 degrees, 01 minute, 00 second east. Yes Pak. Saya ulangi Pak ya. Ya, 05 degrees 02.00 minute south and then 117 degrees 01.00 minute east. second, bukan itu. Jadi 117 degrees, 01 minute, 00 second east. Oh iya Pak. 117 degrees 01 minute 00 second east. There is ship's wheel damaged and is being repaired. Currently, the ship is floating. The deck officer on duty reports to the ship's captain and the Kita ship. lanjutkan teman yang ini Pak Andri pertama lanjutkan Pak. Ship captain lanjut. Ship captains. Mulai dari ship captain. The ship captains lanjut. Okay. Ship captains and the ship captains ordered to make a message to all station. That is necessary to assist tugboats to tow ship to the nearest port and that ship sailing around these waters must be alert and avoid dangers to navigate. Please summarize the case mentioned above, including what type of message. Ya, ini soalnya ya. Sebelum kita jawab mana pilihan yang paling betul, coba saya preface dulu ya. Perlu Bapak-Bapak semua ketahui di dalam telekomunikasi pelayaran, berita keselamatan dan korespondensi umum itu ada 4 macam ya Pak ya. Pertama adalah distress message atau berita mara bahaya ya. Yang kedua urgency message atau berita segera. Yang ketiga berita keselamatan, safety message ya ada. Sedangkan yang keempat itu adalah korespondensi umum, public koresponden ya. Itu kita secara garis besar seperti itu ya. Contoh kalau berita distress ya. Distress itu antara lain misalnya kapal kebakaran ya. Kebakaran besar terus tidak bisa diselamatkan. Terus ada man overboard ya, orang jatuh ke laut ya. Orang jatuh ke laut. Terus mungkin tubrukan ya, tubrukan hebat terus sampai bocor akan tenggelam. Itu. Antara lain seperti itu. Sedangkan kalau berita urgensi ya,
urgensi atau berita segera itu antara lain jika kapal itu mengalami kerusakan mesin ya, trouble engine contohnya. Terus ada kapal yang kandas, grounding. Ya, ada kapal balang-baling lepas ya, balang-baling langit lepas saja, lost propeller. Terus ada medical advice ya, medical advice. Terus ada kehabisan BBM ya, kapal kehabisan BBM. Ada kapal mengalami mungkin kehabisan permakanan. Terus kapal mengalami misalnya kemiringan ya, miring, kapal miring atau listing. Gitu. Dari tadi itu ada namanya berita keselamatan atau safety message. Safety message itu bedanya tadi dengan distress dan urgency. Kalau safety message itu kapalnya nggak masalah, ya kapalnya nggak masalah, nggak mengalami kerusakan, nggak mengalami gangguan. Tapi yang masalah itu di luar kapal, ya di luar kapal. Contohnya ketika kita berlayar melihat rambu rambu padam atau rambu hilang, ya. Atau kita melihat adanya kerangka kapal, melihat kerangka kapal di alur pelayaran. Terus mungkin kita melihat segerombolan kayu gelondongan yang hanyut. Terus mungkin melihat ada takbut atau tongkang hanyut, ya. Atau ketika kita melihat adanya mayat yang terapung, ya, mayat yang terapung, mungkin ada kontainer yang hanyut, ya, terapung, itu. Itu antara lain masuk kategori berita safety atau berita keselamatan. Sedangkan kalau korespondensi umum atau public correspondent, misalnya kita mengirim telegram radio, ya, telegram radio, atau kita membuat panggilan telepon atau panggilan tele. Nah, itu masuk dalam kategori public correspondent. Terus penjelasan selanjutnya, yang A, B, C itu tidak berbayar, ya. Jadi berita distress, urgensi, safety itu tidak berbayar. Yang berbayar itu adalah public correspondent. Nah, itu harus Bapak pahami ya. Dari keempat pelayanan di dalam baik berita keselamatan maupun public korespondensi di dalam telekomunikasi pelayaran seperti itu. Dasarnya seperti itu. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Terus kira-kira nomor 1 itu mana yang pilihan yang paling betul, Pak? Bravo. Bravo, Pak. Urgensi. Bravo, ya, karena kan motor vessel Antonia B ini mengalami kerusakan mesin ya. Kerusakan Ya. mesin, terus Kapal mengapung ya, floating. ya floating, dan minta segera digandeng ke pelabuhan terdekat ya untuk perbaikan. Jadi ini termasuk berita urgensi atau berita segera. Ya. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau ini di dalam ujian maupun di tryout muncul soal seperti ini, jawabannya apa? Urgensi. Ya, kita lanjut yang nomor 2. Berita keselamatan sekarang. Atau safety message tadi ya. Jadi safety message tadi sudah saya jelaskan juga. Berarti di sini nomor 2 pakai jawabannya kira-kira.
buih Nah, hanyut jadi atau hilang. ketika kita melihat buih hanyut atau buih hilang, maka kita membuat laporan dalam bentuk berita keselamatan ya. Jadi jawabannya yang delta. Delta ya. Boy itu apa, Pak? Boleh tanya nggak, Pak? Buih itu ini Pak, tanda rambu itu. Jadi sarana bantu navigasi pelayaran SBNP itu kan ada yang berupa buih ya, ada yang berupa menara suar kan itu ya. Kalau buih itu dia terapung di laut ya, terapung di laut itu untuk supaya dia tidak hanyut atau hilang itu biasanya ada pemberatnya terus dikasih rantai gitu loh Pak. Jadi dia terapung. Nah itu buih itu ada yang buih tanda siang dan tanda malam. Bentuknya macam-macam, ada yang berupa apa puncaknya itu berupa kerucut, termasuk warnanya, termasuk bentuk misalnya silinder. Nah, itu mungkin yang sudah pernah di pelabuhan pernah melihat ini ya, buih ini. Ada tadi tanda siang dan kalau malam dia itu bisa juga malam itu bisa dilihat karena apa? Karena ada lampunya ya. Ada eh, lampunya dan punya periodenya ya, periode lampunya padam berapa detik, nyala berapa detik itu ada semua masing-masing GUI itu. Sedangkan kalau menara suar itu letaknya di darat, Pak. Misalnya ada lampu pelabuhan kan, tiap pelabuhan itu mesti harus dibangun namanya lampu pelabuhan ya, sebagai titik bila kapal akan masuk pelabuhan tersebut harus berpedoman ke lampu pelabuhan itu, posisi pelabuhannya ya Pak ya. Atau ditempatkan di area berbahaya, misalnya di Tanjung atau mungkin di pesisir yang membahayakan, jadi atau di pulau-pulau yang pulau kecil yang di tengah laut itu, nah itu akan dibangun namanya apa? Menara suar, mensu ya, menara suar. Itu mensu itu kalau di Indonesia itu ada yang dijaga ya, ada petugasnya dan yang tidak dijaga. Kalau yang dijaga itu dia akan merawat lampunya, merawat karena nanti dia mungkin kalau belum ada di daerah situ belum ada listrik PLN berarti dia kan harus genset sendiri ya, generator sendiri, pembangkit sendiri listriknya untuk menyalakan lampu menaranya itu kalau malam. Ya, ada gambaran kira-kira tadi yang ditanyakan? Enggak, Pak. Paham ya Pak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Ya itu, barangkali belum pernah lihat mensu atau menara suar atau rambu suar. Jadi kalau rambu itu tempatnya di air Pak, di lautnya Pak ya. Jadi dia terapung di laut. Kalau menara itu di darat, apa di perairan yang berbahaya atau di pulau terpencil ya. Menara suar itu juga bisa sebagai tanda batas negara ya. Misalnya mungkin perairan antara Indonesia dengan Filipina, mungkin Indonesia dengan Malaysia, Singapura itu akan ada rambu batas negara ya. Oke. Kalau sudah paham saya lanjutkan ya, boleh ya? Boleh, Pak. Ya, kita yang nomor ingat ada teman yang belum saya mana ada teman yang baru gabung nggak ya? Ini 24 udah. Tadi yang belum saya ini Pak, halo Pak Nawir ya, ini Pak Nawir mana Pak Nawir?
Ya, Pak. Iya, Pak Nawir posisi di mana, Pak Nawir? Posisi di Lampung, Pak. Lampung. Iya, Pak, di Lampung. Lampung ini di rumah apa di kantor? Di kapal, Pak. Di Oh, kapal. kapal ya. Di tengah ini. Oh, berarti ini sudah bayar ya, on board ya? Iya, Pak. On board. Iya, iya. Dari Nautica ya, Pak ya. Iya, Mana Pak. sih kabarnya? Gimana, Pak? Pelayaran dari mana ke mana? Dari Kadang Panjang, Jakarta, Pak. Lampung, Jakarta. Oh, kapal penyeberangan ya, bukan? Passenger Roro, Pak. Oh, penjadoro ya, ya. Oke, bagaimana cuaca? Untuk sekarang, Pak, aman aja di sini, Pak. Masih bagus cuacanya, Pak. Oke, Pak Nawir, eh, selama bisa bergabung ya silakan gabung. Barangkali nanti pas nggak ada signal ya, mudah-mudahan tetap Iya, Pak. ada signal ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, makasih. Ya, Pak. Ada yang baru Pak ini Pak. Ini Pak Satrio ya, Pak Satrio. Ya, Pak Sugiarto. Ya, Pak Satrio posisi di mana, Pak? Kebetulan lagi di Bekasi nih, Pak. Oh, ya. Di kantor apa di rumah? Di rumah, Pak, cuti, Pak. Oh, gitu ya. Oke, Pak Yuda Nugroho. Satrio Yuda Nugroho. Dari Nautica ya, Pak ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang belum saya absen nggak ya? Kondang tadi bisa terima saya, Pak Kondang. Pak Kondang Satya Pramana. Pak Renaldi. Pak Renaldi tadi sudah. Pak Saban, halo Pak Sabar. Saban Zudir. Oh, anu ini teman dari anu ini. Itu ya. Ya, Pak. Iya. Di kampus nih. Siap, baru mau ke kampus, Pak. Oh, masih. Anu ya. Oke, Pak. Ahmad. Pak Bahajai. Siap, Pak. Si Pak Edinur sudah Pak Tizar. Tizar tadi. Jaki kalau ora kak iku mesti ya. Pak Teddy ya. Pak Teddy tadi belum saya anu ya. Gimana, Pak? Pak Teddy. Oh iya. Iya Pak Teddy. Tadi udah tak absen tadi ya Pak Teddy. Yang di mana tadi Sangatta ya Pak ya. Sangat Pak, ya, Kutai Timur Pak, Kalimantan. Satu company dengan Pak Rida apa Pak Rida ya. Itu Fahmi ya. Oke, Ya, kita satu kantor. Pak ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya, nomor 3 ya. Sekarang kalau berita segera, apa yang termasuk berita segera? Barangkali bisa jawab. Tadi kan sudah saya terangkan. Kalau masih fokus tadi mesti bisa jawab ya. Charlie, Pak, Pan. Charlie, Pak. Karli Bravo. ya. Oh, kandas. Kandas. Ya. Hmm, Atau grounding ya. kandas. Sekarang tanda peringatannya. Masing-masing itu ada Pan, Pak, Bravo. ya. Alpha. Nah, berita segera itu Bravo ya. Jadi pan dua kali diucapkan 3 kali ya. Pan. Ya. Ya, nomor 5. Bravo, Pak, security.
Ya, security, betul. Wah, ini udah pinter semua ini. Alhamdulillah. Siapa? Ya, kita lanjut. Nomor 6. Apa, Pak? Pan. Jadi kerusakan mesin. Berarti Pan-pan. berita segera itu signalnya pan-pan. Diucapkan Pan-pan, 3 kali. Jadi kalau Bapak tadi penjelasan awal saya tadi masih di fokus, Bapak bisa menjawabnya ya Pak ya. Nanti kalau di ujian negara paling soalnya itu sekitar kurang lebih 20 soal Pak. Jadi kalau nanti aku bikin kurang lebih 50 soal latihannya, ya insya Allah kalau Bapak sudah paham semua, nanti bisa menjawab saat tryout maupun ujian negara ya. Asal fokus saja. Nah, ini orang jatuh ke laut. Beritanya apa? Mayday, Pak. Mayday. Aku, Pak. Ya, di main overboard ini. Jadi midi. Lanjut. Kita melihat kerangka kapal di alur pelayaran. Membuat berita apa ini? Purite, Pak, keselamatan. Bravo, Pak. Bravo. Yang bravo. Sembilan, kebakaran besar. Kemungkinan tidak bisa diselamatkan. Mayday. Apa? Midi. Mayday. Mayday. Mayday, Pak. Stress ya. Mayday. Midi. Signalnya ini Midi. Mayday. Mayday. Ya aja Pak. Yang penting Bapak hari ini fokus saja. Sampai nanti ujian negara insya Allah bisa. Kan kadang-kadang kan kita masih ingat sedikit-sedikit, oh ini jawabannya ini kan pilihan aja ya Pak ya. Soal pilihan aja, nggak harus ngarang gitu. Nggak harus nulis, tinggal milih aja. Tinggal ngeklik aja ya di laptop atau di komputer, ngeklik aja. A, C atau D gitu aja ya. Ya, nomor 10. Mumpung di udara Pak Nawir coba dibaca Pak. Biar semangat Pak. Nomor 10, Pak. Ya, nomor 10. Apabila kapal saudara akan masuk ke suatu pelabuhan dan melihat ada sarana bantu navigasi pelayaran yang menyala atau padam, dan nahkoda memerintahkan saudara membuat berita yang ditujukan kepada stasiun radio pantai. Stasiun radio pantai terdekat dalam berita tersebut didahului dengan tanda peringatan yang diucapkan 3 kali. Apa itu kira-kira jawabannya? Purite, Pak. Purite. Bravo. Yang berapa ya Pak ya? Berarti ini berita apa? Bahaya. Keselamatan. Kan ya, bukan bahaya, safety, berita keselamatan ya. Tiba. Berita keselamatan, safety. Jadi sifatnya itu kalau berita keselamatan cuma semacam pemberitahuan aja Pak. Broadcast saja ya. Gak butuh bantuan, jadi cuma pemberitahuan aja sifatnya. Gitu. Beda dengan berita media atau berita urgensi pan-pan itu ada masalah di kapal, kita butuh bantuan, minta bantuan. Kalau ini, kalau security atau safety ini tidak minta bantuan, cuma memberitahukan aja. Halo Pak David, dibaca nomor Siapa? 11.
Apabila kapal saudara mendengar berita ada kapal lain yang memancarkan berita mara bahaya dan belum ada yang memberikan resi tanda terima oleh pos stasiun lain, maka nakoda memerintahkan saudara untuk membuat berita guna meneruskan berita tersebut ke stasiun lain dengan didahului tanda peringatan. Mayday relay. Ya, betul. Yang alfa ya, Pak ya. Mayday relay. Jadi kalau Bapak mendengarkan ada kapal dengan didahului tanda mayday relay, berarti kapal itu meneruskan berita mara bahaya kapal lain. Dia sendiri, kapal itu sendiri tidak dalam keadaan bahaya ya. Gitu. Pak David ini Jombangnya mana? Jombang Ngoro, Pak. Daerah Moro ya. Ya. Ya, kita lanjut nomor 12. Standing by. Nomor 12 ini jawabannya delta ya, Pak ya. Out ya. Oh, yep. Out. Coba sekarang saya kasih contohnya. Mana sih yang out itu? Bentar, kasih contoh. Nah, ini contoh berita keselamatan ya, Pak ya. Tadi yang akhir dari berita itu kok out itu outnya itu di mana letaknya biar Bapak paham ya. Jadi kalau Bapak membuat berita sekurita, yang tadi bilang out ini Pak, tempatnya di sini Pak. Sudah tahu ya ini loh, out. Nah, jadi di akhir berita keselamatan itu ditutup dengan apa? Kata out. Ya, outnya di sini. Ya, paham kira-kira jawabannya? Mbak. Begitu kita lanjutkan lagi. Materi tanya jawab tadi ya. Jadi nomor 12 out. Tadi sudah saya tunjukkan tempatnya ya, jangan bingung lagi ya. Soalnya kadang-kadang kita komunikasi itu juga sudah selesai bilang out gitu ya toh. Nah, ini kok ada beritanya, berita keselamatan itu kok ditutup dengan mana letaknya. Bapak sudah tahu ya semua ya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kalau berita segera itu ditutup dengan kata apa? Out. Over, ya, over. Kata apa? Over. Oh, pengiriman. Sekarang saya tunjukkan lagi mana sih tempatnya. Oke, karena pakai Zoom jadi nampilannya harus gantian. Nah, ini contohnya berita urgensi Pak ya. Pan-pan ya. Di akhir berita pan-pan ini ditutup dengan kata apa? Over.
Over itu di sini ada terakhir itu ya, kata terakhir kita itu dengan kata over ya. Ada gambaran berarti sekarang ada Pak ya, cara over. Kalau berita marah bahaya apa Pak? Ditutup dengan kata apa Pak? Marah. Itu. Katanya apa? Ditutup dengan kata apa? Standing by. Ya sama Pak, sama dengan yang urgensi atau berita segera over ya. Kenapa? Kalau over artinya Bapak itu butuh bantuan. Ya, jadi setelah memancarkan mede maupun pan-pan itu radionya nggak boleh ditutup, tetap harus standby. Barangkali nanti ada kapal yang mau menghubungi atau yang mau membantu ya, itu. Jadi berita mede, berita urgensi itu ditutup dengan kata apa? Over. Over. Kapal kita itu bermasalah bantuan ya, butuh bantuan. Beda dengan yang berita keselamatan, safety. Di akhir beritanya itu ditutup dengan kata out. Artinya kita sebenarnya nggak butuh bantuan. Kita itu sifatnya memberitahukan ya, pemberitahuan. Pemberitahuan ada yang hanyut, pemberitahuan adanya alur rambu padam ya, atau ada kerangka kapal di alur pelayaran gitu. Jadi kita nggak butuh bantuan, cuma kita menginformasikan ya, istilah apa non aja. Paham ya bedanya Pak ya antara berita mede, berita urgensi dan berita keselamatan. Paham Pak? Sama. Nah, coba ini biar nggak ngantuk ini. Ini Pak Erwin. Ya, Pak. Ya, Pak Erwin bisa ngirim berita ini, pan-pan ini. Pak. Belum bisa, Pak. Siapa yang coba ngirim berita ini? Berita pan-pan. Oh iya, Pak Erwin tadi mana posisinya Pak? Halo Pak Erwin, posisinya di mana? Ayo Pak Fani aja ya, Pak Fani TV. Ya, Pak. Coba bisa baca berita pan-pan ini Pak. Bisa, Pak. Pan. All station, Sebenarnya bukan begitu bacanya ya. Bacanya itu pan-pan, pan-pan, pan-pan. Itu bukan Saya pan. coba Pak. Gitu. Oke Pak, saya coba ya Pak. Ya, coba. Pan. All station. This is motor vessel Yokohama. Call sign Victor Romeo Delta Bravo 3. MMSI number 477898700. Nanti dulu lah, udah Paknya. Mute dulu ya tim. Dosennya hisap. Ayo Pak, lanjut. Diulang ke Pak? Ya, coba. Ada orang ngamen.
Pan-pan. Pan 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 pan. All station, all station, all station. This is motor vessel Yokohama, motor vessel Yokohama, motor vessel Yokohama. All sign Victor Romeo Delta Bravo 3, MMSI number 477898700. On my fifth around 0200 UTC at position 10 nautical miles from Berhala Island vessel has lost engine control and drifting to its request to immediately to nearest port for repair. Danger to navigation. Master Yokohama call sign Victor Romeo Delta Bravo 3 over. Oke, seperti itu ya. Untuk mengirim berita pan-pan itu. Pan. Bisa pen-pen. Sebetulnya gini ya. Ini dari bahasa Perancis sebetulnya ya, pan-pan itu ya. Sebetulnya tulisannya itu kan pane gitu. Jadi bukan dari bahasa Inggris sebenarnya. Ini dari bahasa Perancis. Seperti Mede itu kan bahasa Perancis juga itu. Ini kan tulisannya itu Maider. Ya, tapi dibaca Mede. Paham ya Pak ya? Sama. Ya, dan saya kasih contoh. Ini berita segera ya. Berikutnya kita bahas lagi ke soal lagi. Nanti soalnya. Nomor 14 ya, selanjutnya isi berita penting yang harus disampaikan dalam prosedur panggilan segera itu adalah apa? Alfa, Pak. Nama. Kapal dan MMSI. Sedangkan yang nomor 15 itu jawabannya Bravo ya Pak ya. One For not. One two for not. One two point for not. B. 12.4 knots. Sedangkan yang nomor 16 apa? Charlie, Pak. Charlie, Pak. 5 pisau 2 ya. Antara 5 pisau 2 yang Charlie. Yang nomor 17. Jelas apa? Bravo, Pak. Bravo ya, correction. Jadi jika Bapak mengirim berita terus ucapkan salah, nah, itu nggak boleh diteruskan, harus diulang. Sebelum mengulang kata-kata yang salah tadi, mengucapkan kata correction gitu. Ya. Bagaimana Pak dosen maksudnya? Halo? Ya, bagaimana Pak dosen maksudnya correction tadi? Gini contohnya ya, seperti tadi misalnya Bapak ngirim berita ya. Contoh tadi ngirim berita misalnya Bapak tadi ngirim berita ini ya. Misalnya waktu mengucapkan immediately itu kurang jelas ya. Ya, immediately ya itu kurang jelas, maka bisa diulangi. Correction. Immediately. Iya. Paham nggak kira-kira? Kalau sudah tersampaikan semua Pak beritanya, kemudian ada yang mau kita koreksi, itu diawali correction apa pan.
Eh, Betul, Kang. kalau sudah dikirim semua, terus yang menerima itu ada yang kata yang belum diterima gitu ya Pak ya? Enggak, Pak, Maksudnya. dari kita. Dari kita itu ada yang salah menginformasikan, Oh baik ya itu dari koordinat maupun. ya itu bisa saat itu langsung bilang correction terus diulangi. Misalnya mau nyebutkan 10 misalnya jadi 20 misalnya kan salah itu. Maka kita ulangi lagi correction position 10 seperti itu kan maksudnya pertanyaannya Ya, Pak. atau beritanya sudah dikirim semua ya terus stasiun yang terima itu ada kata yang belum diterima kan ada kan kemungkinan itu. Namanya kita komunikasi pakai radio itu kan kadang-kadang ada gangguan ya Pak ya gangguan kadang-kadang suaranya hilang ada suaranya mengecil kan gitu ya maka itu beda lagi itu namanya itu pakai prosedur repetition namanya Pak. Prosedur repetition contohnya seperti ini ya misalnya Bapak ini kata kontrol ini nggak diterima ya ini tadi kok apa ya kata apa ya tadi yang diucapkan saya kok belum diterima maka kita minta kata ini mengulang kata ini ya mengulang kata ini kontrol ini bagaimana prosedurnya itu namanya repetition contohnya please repeat and spell in text what after engine ya apa kata setelah kata engine ini apa di sini please repeat and spell in text what after engine. Terus stasiun yang ditanya, ya misalnya nanya dari stasiun kapal misalnya kan, dari stasiun partai ke kapal, maka dia akan jawab, akan dari kapalnya akan jawab ya. I repeat and spell in text, what after engine is control. I spell it Charlie, Oscar, November, Tango, Romeo, Oscar 5. Repetition ends over. Ya, gitu. Itu kalau prosedur repetition ya, bukan koreksi. Beda dengan prosedur koreksi tadi. Kalau ini beritanya sudah dikirim semua, tapi setelah diperiksa, ini ada kata yang kurang ini. Jadi setelah kata engine ini apa ini? Nah, tanyaannya seperti tadi Pak prosedurnya. Prosedurnya seperti itu. Mana? Paham nggak? Mudah-mudahan ini nanti sampai ujian terakhir itu prosedur repetition itu waktu apa praktek itu enggak jarang digunakan ya. Dan tapi paling enggak sampai kan sudah harus paham ya, tahu gitu prosedur eh, pengulangan atau repetition. Mana? Paham? Atau coba sampean tadi mengucapkan immediately kurang jelas. Bagaimana caranya mengulangi ini? Ya seperti tadi. Please repeat and spell in text what after to over itu. Terus jawabannya dari stasiun kapal. I repeat and spell in text what after to is immediately. I spell it India, Mike, Echo, Delta, India, Alpha, Tango, Echo, 5, Yankee. Repetition ends, over. Seperti itu ya Pak ya.
Ada yang ditanyakan lagi atau kurang jelas ini jawaban saya? Halo. Nggak ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Cukup, Pak. Tambah lagi ada yang belum saya sapa ya Pak Adi. Oh, ini Pak Adi. Pak Adi tadi sudah tak panggil ya. Adi. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah Pak Adi sudah. Yang belum siapa ini di sini? Pak Alep. Pak Alep ya belum ya Pak. Mana Pak Alep? Alep Istanto mana Pak Alep? Mohon izin, Pak dosen. Baru keluar dari kantor, disuruh belanja sama kantor Pak dosen. Oh, siap. Ya, makasih Pak. Pak Alep. Di mana nih posisi Pak Alep? Saya di Banyuwangi, Bapak dosen. Oh, ya. Di mana di penyeberangan kah? Betul, Bapak. Sementara ini masih jadi jurumudi, Bapak. Oh, jadi ini di kapal ini Pak. Kapal penyeberangan. Ah, Tadi dari kantor, setelah itu suruh belanja ATK sama kantor, Bapak. Buat keperluan kapal. Ya, ya. Jadi ini sudah di kapal lagi atau masih di kantor? Di depannya toko. Di depan. Ya, ya, ya. Silakan Pak. Ya. Balik Terima ke kasih, Bapak. Terima kasih. Pak Alep ini dari reguler apa nautika? Nah, reguler, Bapak. Reguler, ya. Ya Pak. Silakan Pak. Lanjut. Tugasnya diselesaikan. Siap. Terima kasih, Pak dosen. Dukungannya, Pak dosen. Nah, ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Kalau enggak kita lanjutkan materinya. Ya, kita lanjutkan ya Pak ya. Iya. Nah, jadi correction tadi ya sudah jelas ya Yes. untuk prosedur correction dan repetition ya. Sudah kita lanjutkan ke nomor 18. Ya. 18 ini sudah beda yang dari atas tadi. Nomor 1 sampai nomor 17 ini bahas masalah berita-berita keselamatan ya. Berita keselamatan itu artinya berita-berita yang tidak berbayar, tidak ada tarifnya. Komentar situ terinjak baru tahu. Sedangkan mulai 18 masalah korespondensi umum ini yang ada tarifnya apa? Ada tarifnya. Berapa, Pak? Berita korespondensi umum 18 ini apa contohnya? Berapa, Pak? Ketika kita ada permintaan Tanah bersih. misalnya ke agen atau pemilik kapal, nah, itu kita buat berita korespondensi umum ya dengan bentuk apa panggilan telepon, apa telegram, radio. Paham ya? Lanjut kita ke nomor 19. Apa sih yang dimaksud public correspondent? Ini jawabannya yang alfa ya Pak ya. Antara lain dalam pelayanan telepon radio atau telegram radio ya lewat stasiun radio pantai. Jadi kapal misalnya kapal mau panggilan telepon ke rumah ya di darat apa ke agennya maka itu harus lewat radio pantai. Jadi yang nyambungkan ke daratnya itu dari radio pantai ya Pak ya. Oh ini Pak Kadir ya, Pak Kadir minta izin. Oke lanjut ya. Tadi alfa tadi.
Nomor 19 ini alfa ya. Lanjut ke nomor 20. Nah, kalau tadi kan nomor 19 panggilan telepon. Ini yang 20 ini adalah telegram radio ya Pak ya. Kalau panggilan telepon itu kan yang dihitung menitnya, berapa menit kita bicara. Kalau telegram radio yang jadi patokan biayanya itu dari jumlah katanya atau bilangan kata. Jadi kita membuat telegram itu berapa kata gitu, itu yang nanti menjadi bisa dihitung menjadi tarif telegram radio. Ya. Di nomor 20 itu telegram radio ya, perorangan atau perusahaan itu untuk perhitungan telegramnya itu harus memenuhi jumlah kata minimal berapa? 7 kata ya Pak ya. Yang alfa 7 kata. Jadi misalnya Bapak ngirim telegram radio terus cuma 6 kata, maka hitungnya itu tetap 7 kata karena minimal 7 kata. Ini ada Pak Rito juga izin sebentar perjalanan pulang. Kok sudah pulang Pak Rida ini? Habis dinner semalam kan? Rito. Rito ini dari mana tadi ya? Oh, bisa nggak tahu. Hah? Tadi ngomong-ngomong. Gak apa-apa tanya. Nyata pancing. Siapa aja yang di sana? Mau lainnya lengkap. Pakai topi ya. Ya lanjut ya Pak ya. Lanjut nomor 21. Jadi telegram radio jika kita menghendaki supaya segera disampaikan ke alamatnya ya, maka telegram itu harus diberi namanya petunjuk dinas berbayar apa? Arjen yang delta ya. Arjen. Mampir beli di sini ya. Ya, Arjen ya 21 ya Pak ya. Paham ya? Iya, Pak. Jadi Arjen itu artinya telegram Bapak itu harus segera disampaikan ke alamat ya. Bukan telegram partikelir biasa, bukan telegram biasa. Halo? Oke, ini tinggal 2. Cuma 23 soal ya Pak ya.
Tapi nanti 23 ini kalau Bapak menguasai semua insya Allah nanti ujian negara lulus, Pak. Untuk CAT ya, Amin, amin, Pak. untuk CAT untuk tulisnya. Ya, kita lanjut yang ke 22. 22 KTP-mu gak apa-apa. masuk kategori berita apa tadi? Terus no iku. Bayar, masuk di kategori korespondensi umum ya. Oke. Lanjut nomor 23. Nomor 23, jadi karena kita telekomunikasi pelayaran itu kan antara stasiun yang bergerak atau stasiun kapal dengan stasiun darat atau stasiun radio pantai, itu namanya telekomunikasi pelayaran, Pak ya. Ada yang stasiun bergerak itu berupa kapal dan stasiun daratnya itu berupa namanya istilahnya stasiun radio pantai. Pantai. Stasiun radio pantai. Misalnya Bapak punya pelabuhan ya, penguasaan pelabuhan itu kan harus ada sistem telekomunikasinya dalam pelayaran. Maka Bapak harus membuat izin sebagai radio pantai. Nah, kalau sudah ada izin penyelenggaraan radio pantai, maka operatornya harus punya sertifikat yang mengoperasikannya itu paling enggak punya ORU atau SOU ya, gitu loh. Bapak ikut SOU itu dasarnya apa sih? Oh, saya suruh Pak dari perusahaan suruh ikut, Pak. Ada yang gitu ya, Pak ya? Suruh ikut Dari ambil. kementerian, Pak, permintaan dari kementerian untuk sertifikasi semua operator radio. Oh ya, memang itu ya. Jadi setiap di dalam penyelenggaraan telekomunikasi itu kan penggunaan frekuensi dan penyelenggaraan telekomunikasi itu juga harus izin. Terus operatornya harus punya sertifikat ya. Gitu. Maaf Pak, Mm-mm. bisa diulang tadi dari nomor 1 Pak. Ketinggalan tadi. Ya, baru gabung ya Pak ya. Pak Nur, Ya Pak. di mana posisi Pak Nur? Nur Samrudi. Iya Pak ya. Ya Pak. Posisi di mana Pak Nur? Bisa diulang Pak, saya mau ketinggalan tadi nomor 1 sampai 14-nya Pak. Ya, ini tadi kan sudah kita bahas ya Pak Nur. Saya coba izin sebentar, tak siapkan, tak upload di grup ya Pak ya jawabannya ya. Oh ya ya Pak, ya Pak, makasih Pak. Bentar, nanti ini kita yuk. Ntar Pak tak cari anunya dulu Pak ya. Izin Bang Nur kalau mau difotokan nanti saya fotokan ada kertas ininya Pak. Saya Oh iya, cetak kalau ini- mau. yang ini tolong di anu ya, dokumentasi ya, di absen ya. Videonya Ya. dinyalakan semua dulu. Halo, yang online videonya dinyalakan biar didokumentasi. Pak siapa tadi yang mau dokumentasi? Ini Pak, ada punya saya. Oh, Pak Medi. Kalau Ya. udah biar saya fotokan aja nanti saya kirim ke atau gimana Pak? Atau Ya. bisa dijapri ke nomor saya juga. Tampilan videonya ini Pak, di videonya ini loh. Zoom-nya ini tolong di screenshot Pak untuk dokumentasi. Ya bisa ya, siapa yang bisa? Sama partisipan ada 24 orang termasuk saya berarti. Bisa di screenshot Pak. Kayak gini ya Pak? Bukan anu Pak, ini Yang videonya pakai laptop itu. foto itu. Yang tampilan Tampilan peserta yang yang online ini, Mas Medi maksudnya.
videonya ini di screenshot sama ini untuk dokumentasi untuk absensi ya. Oh ya, Ya Nah, tahu, sudah. tahu maksud Sudah. saya. Tahu Pak, tahu. siap. Ya, Tahu Pak, screenshot. ya screenshot. Ah, Tolong videonya dibuka terus menghadap ke kamera ya semua. Ya, ada Pak Aldi Wahyu. Terus tadi saya siapkan dulu ini ya. Saya siapkan materinya tadi ya Pak ya. Ya, sudah jadi screenshotnya. Tolong dikirim di grup ya. Kirim ke grup WA, Kak, Pak. Ya di grup WA ya. Nah ini juga materi yang kita bahas tadi ada 23 soal. Sudah saya upload ya. Sudah saya upload di grup ya Pak ya. Bisa dibuka di apa di download ya biar nggak hilang ya Pak ya. Tadi ada Pak siapa yang tadi Pak Medi yang tadi ya sudah print out itu ya. Siapa? Betul Pak. Itu kan cuma berapa halaman aja boleh. Kadang-kadang untuk apa efektif belajar bisa di print out ya kan cuma sedikit. Ini saya ada Pak Sutiman. Halo Pak Sutiman baru muncul. Halo Pak, Ya Pak Sutiman ya baru muncul ya Pak ya. iya baru ada signalnya kurang mendukung Pak. Oh, ya. Di posisi di mana Pak Sutiman? Posisi Kalimantan Pak, Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, Oh, Banjar Kak? Banjarmasin. Iya. Apa di kapal atau di pelabuhan ini Pak? Di kapal ini Pak, Oh di kapal ya. Kapalnya di iya. mesin. Di ini di daerah Kalimantan Selatan, Oh sedang layar ini di dalam sungai, di sungai Pak. di sungai ya. Iya ya. Ya nggak apa-apa. Itu kan Bapak sudah ada di grup ya. Jadi untuk apa kombinasikan kalau pas ada signal ya boleh ikut online. Kalau enggak ya nanti bisa memonitor di grup ya Pak ya. Iya Pak, Kita bahas hari ini sudah tak share di grup ya. siap Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin ada yang belum belum jelas bahasan kita pagi ini yang untuk latihan ke-1 ini. Jelas. Udah ya. Oh, tadi sudah tak kirim kan? Belum di grup, Pak. Belum ada itu. Oke, sudah saya grup. Saya kirim Pak ya. Belum Oke, saya. oke. Sudah masuk, Pak. Ya. Mana yang foto anunya tadi? Udah kah? Oke, Udah itu. Ya. 100 nilainya, Mang. Fotoku kok nggak ada. Pak bikin lagi Pak. Fotoku Pak. Siapa yang bikin yang bagus? Lu yang videonya dinyalakan lagi kameranya.
Jangan bikin landscape, Pak Medi, yang biasa aja, pakai anu aja, potret aja, manjang jadinya. Biar aku aja yang screenshot, Pak. I plus S. Sudah ya? Oke, saya nyiapkan untuk materi berikutnya teknik listrik ya, Pak ya. Siapa yang sudah bisa belajar teknik apa punya ilmu listrik? Sudah paham teknik listrik? Pak dosen izin Pak, mau Ya. tanya Pak. Hmm. Mungkin bisa diperjelas kembali Pak. Saya kelewat tadi nomor 3 Pak ya. Kalau 3. kita orang umum kan lihatnya apa namanya, tindakan atau berita segera itu kan kalau kita lihat antara kebakaran kapal nih dengan kapal kandas itu kan kalau kita melihat secara umum ini kayaknya sama-sama segera Bahaya. nih Pak atau urgent ya. Nah itu untuk membedakannya Pak dan bagaimana dan kenapa lebih condong ke jawaban C Pak ya, kandas. Ya, Begitu sih Pak pertanyaan. ya. Itu memang lihat kondisinya ya. Kalau misalnya kandas terus bocor, ya kapal bocor terus miring mau tenggelam itu udah meningkat ke Mede ya, Mede. Tapi kalau kandas itu cuma istilahnya cuma duduk aja ya, karena mungkin air surut, Turut. air surut aja, terus nggak bisa keluar sendiri kapalnya kan, Oke harus Pak. dengan ditarik misalnya. Nah, itu yang termasuk kategori berita segera ini. Tapi kalau dia mungkin terus nabrak ya, nabrak karang, terus bocor, miring, nah itu udah berita midi itu Pak, udah. Bukan yang istilah apa grounding tadi, kandas tadi. Jadi kita nabrak ya, kita apa dalam kecepatan tinggi terus nabrak karang misalnya karena kita nggak tahu di situ ada karang, akhirnya sampai bocor ya, terus membahayakan jiwa di situ ya itu langsung mede itu Pak, bukan bukan pan-pan lagi itu. Tapi kalau kita mungkin karena waktu itu air agak surut, mestinya kita mau berangkat itu bisa olah gerak sendiri karena ini butuh bantuan untuk digandeng. Nah, itu baru masuk kita apa pan-pan itu kita segera gitu. Bedanya situ ya Pak ya. Paham nggak? Oke Pak. Ya. Baik Pak. Artinya menjadi prioritas itu lihat kondisi aktual Pak ya. Ya. Jadi kalau dia kandas nubruk karang terus kan apa bocor, nah itu udah langsung mede itu Pak. Oh, Ya. baik Pak. Jelas Tapi Pak cuma dosen. duduk aja terus dia nggak bisa untuk apa olah gerak sendiri untuk keluar dari kandasnya perlu bantuan. Nah, itu berita segera gitu. Baik. Ya, Pak ya. Baik Pak. Misalkan Pak, izin Pak ya. Di Ya. dalam satu waktu tertentu nih antara kandas yang menunggu air pasang ya, kondisi surut dengan kebakaran kapal artinya prioritas utama pasti yang menjadi kebakaran kapal ya Pak yang harus segera ditolong ya Pak ya. Kebakaran itu kebakaran besar ya. Iya. Artinya kebakaran yang sudah nggak bisa ngatasi sendiri, Pak. Contohnya yang di soal nomor 9 tadi ya. Kebakaran besar, terus kapal nggak bisa ngatasi untuk memadamkan, terus kapal akan segera apa, ditinggalkan ya, bonding. Nah, itu kategori berita Mayday. Tapi kalau kebakarannya itu masih bisa diatasi ya, terus tidak membahayakan jiwa manusia, ya kita belum perlu membuat berita dulu, gitu. Jelas Pak dosen. Terima kasih Pak. Oke, kita coba kita ke materi teknik listrik ya. Karena saya lihat ini nanti biasanya yang dari reguler ini teknik listrik ini
ujian negara ya Pak ya. Saya juga harusnya Ada emang diparingi tambah teknik listrik ini. Ada diparingi. Bapak yang ketahui teknik listrik ya sebenarnya ilmunya yang dulu ya masih tetap itu Pak ya. Mungkin kalau Bapak dulu dari SLTA-nya itu misalnya dari IPA itu mesti sudah kenal ya materi teknik listrik gitu. Jadi teknik listrik itu akan ada komponen-komponen, ada satuan-satuan ya. Satuan-satuan listrik itu antara lain apa? Ada namanya di sini ada arus ya, arus listrik. Ya, ada arus listrik, satuannya ampere ya, simbolnya A. Ada voltase atau tegangan, ada tahanan listrik atau resistor ya, ohm, ada daya listrik atau power atau tenaga P ya, satuannya watt. Ada energi listrik ya, energi listrik W. Apa sih bedanya energi listrik dengan daya listrik itu? Jadi kalau daya listrik itu listriknya belum dipakai, Pak. Ya, masih murni. Artinya misalnya Bapak langganan 2000 watt ya, ya kan? 2000 watt itu kan masih di meteran itu aja. Meterannya belum jalan. Karena Bapak belum menyalakan lampu misalnya atau belum menyalakan alat-alat elektronik lainnya. Itu masih istilahnya KWH meternya itu loh. Kan kita itu setiap langganan listrik PLN kan mesti dipinjemi KWH meter namanya Pak ya. Kilowatt meter itu, KWH meter itu. Nah, itu masih belum jalan meterannya itu. Nah, itu berarti itu dayanya belum dipakai. Tapi kalau sudah jalan itu kita sudah menggunakan energi listrik. Maka kalau sudah energi itu ada unsur waktunya T ya. T-nya. Jadi misalnya dayanya tuh Bapak langganan 200 watt P. Terus setiap hari menggunakan listrik itu berapa jam ya. Berapa jam misalnya terus-menerus ya. Kan mesti ada alat-alat listrik yang terus dinyalakan itu kayaknya misalnya lemari listrik ya. Kulkas itu kan harus nyala terus ya. Berarti kita menggunakan 24 jam terus-menerus. Setelah itu maka T-nya itu menjadi berapa? Berarti T jamnya itu 24, satu bulannya misalnya 30 hari. Ya. Maka berapa energi yang kita gunakan itu 2000 ya, kalau tadi kan langganan 2000 watt kali 24 jam kali 30 hari ya, itu namanya energi yang kita gunakan dalam satuan KWH gitu. Terus mungkin dulu kita mengenal namanya hukum Ohm ya Pak ya. Masih ingat nggak hukum Ohm? Ada yang masih ingat? Hukum Ohm Pak. Hukum Ohm itu kan V ya, daya tenaga tegangan listrik itu hasil perkalian antara I ya kali V ya. Jadi arus kali tenaga atau tegangan ya. Nah, ini udah yang dibuat Pak Satrio ini ya. Udah lengkap pada saya nih. Kasih Pak Satrio. Tadi yang sudah saya upload sudah bisa dibuka ya Pak ya. CRT 1 tadi yang sudah ada jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya Pak ya. Ada daya listrik, itu untuk ngitungnya itu P sama dengan V kali I. Ada ohm itu V itu sama dengan I kali R.
gitu ya. Sedangkan kalau energi listrik itu ada P kali T ya, daya listrik kali waktu. Atau bisa juga dengan rumus V itu sama dengan V kali I kali T ya, gitu. Saya juga nanti nyiapkan soal tanya jawab teknik listrik ini Pak ya. Mungkin hari ini saya akan merefresh ini diktat nanti yang ini juga nanti saya kirim ya Pak ya di grup ya setelah selesai. Tapi sebelumnya ini saya terangkan dulu yang perlu diterangkan, yang semua tidak saya terangkan, ini saya sesuaikan dengan kebutuhan karena waktunya kan terbatas ya. Jadi kebutuhan mana-mana yang sering keluar di ujian negara, gitu aja ya yang saya terangkan. Sekarang kita tadi kan mengenal tahanan listrik ya Pak ya, atau resistor. Tadi satuannya apa? Ohm ya. Kalau cara ngitungnya R itu V dibagi I ya, tegangan dibagi arus. Tahanan listrik itu ada beberapa yang dinamakan rangkaian tahanan seri. Seperti di gambar ini bisa dilihat, gambar ini seri ya. Jadi ada R1, R2, dan R3. Terus dikasih sumber tegangan listrik. Ini sumber tegangannya. Ini tegangannya ini AC apa DC, Pak? Salah, yang betul DC ya. Kalau DC itu simbolnya ada dua kutub. Kutub plus itu yang agak panjang ini, yang pendek minus ya. Gitu. Jadi di dalam listrik itu kan dua macam, ada yang tegangan AC ya atau bolak-balik dan tegangan DC ya. Tegangan DC itu dihasilkan oleh apa? Misalnya aki ya, aki ya, simulator itu, terus apa lagi? Baterai, terus apa lagi? Generator DC ya. Terus adaptor ya, adaptor itu power supply itu Pak. Nah, itu juga menghasilkan DC. Coba kita lihat gambar ini. Ini gambar tiga tahanan yang diseri atau dideret ya. Jadi ketika tahanan ini disambung dengan tegangan, maka sesuai dengan bunyinya hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Pernah dengar hukum Kirchhoff, Pak? Ini nutup pintunya, gelap. Hukum Kirchhoff. Jadi kalau beberapa tahanan diseri, maka arus yang mengalir itu sama besarnya, Pak. Jadi I, I total di sini, I yang mulai dari saat dihubungkan dengan tegangan kan timbul arus di sini ya. Arus yang mengalir di sini itu akan sama besarnya dengan arus yang mengalir di R1, arus yang mengalir di R2, dan arus yang mengalir di R3. Makanya di sini disebutkan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan tegangan yang jatuh itu tidak sama. Tergantung dari apa? Dari besarnya tahanan, nilai tahanannya. Kan tadi sudah diterangkan di dalam hukum hukum Ohm ya. Itu kan nilai tegangan itu kan tergantung nilai tahanannya. Pak terima telepon dulu ya Pak ya.
Ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Di sini udah dan ketika sedikit Pak. Ini namanya hukum Kirchhoff. Jadi kalau di seri itu arusnya sama, tegangannya apa? Berbeda. Jadi yang perlu Bapak ingat itu aja. Kalau di seri, tahanan itu di seri, arusnya sama, tegangannya apa? Berbeda ya. Itu aja. Jadi arusnya sama, tegangannya berbeda. Bagaimana kalau di paralel? Paralel sini lagi beda, Pak. Ini paralel, Pak. Paralel itu sejajar artinya ya. Sejajar. Sejajar. Ini kalau sesuai dengan hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff ya, maka kalau sudah disambung dengan tegangan, maka akan timbul tegangannya yang sama, arusnya yang berbeda. Jadi kebalikan dari seri tadi, Pak ya. Kalau seri tadi kan yang sama arusnya, tegangannya berbeda. Tapi kalau di paralel, sekarang tegangannya yang sama, arusnya berbeda. Bisa nggak bedakan antara seri dan paralel tadi, Pak? Kira-kira secara garis besar. Halo, Pak. Bisa, Pak. Halo, mana bisa, Pak? Mana suaranya kecil? Bisa, Pak. Saya, oke, Ya. makasih. Jadi kalau di seri arusnya sama, tegangannya beda, tapi kalau di paralel tegangannya sama, arusnya berbeda. Berbeda. Oke, terus yang perlu lagi saya terangkan, yang nggak saya lewatin. Tapi nanti ini diktat ini saya upload, barangkali Bapak juga perlu baca-baca, butuh satu saat. Siapa? Bisa diupload aja, bisa dipelajari nanti. Nah, sekarang tadi yang saya ceritakan tadi, Pak. Hukum daya dan hukum tadi ya, Pak ya. Di sini Ya, ada tulisannya, mungkin bisa lebih jelas ya. Jadi ini hukum daya itu P ya, papa itu sama dengan V tegangan kali I ya, Pak ya. Itu hukum daya. Sedangkan hukum ohmnya itu V itu I kali R ya. Tegangan itu sama dengan arus kali tahanan. Sekarang kita kompilasi antara hukum daya dengan hukum ohm ini akan menghasilkan rumus turunan ya. Jadi sekarang ini kan V ini Pak ya, V ini tegangan ini saya ganti rumus dengan ini I kali R. Nah, I kali R ini. Jadi maka P itu bisa ditulis ya. Ini kalau nggak ditulis di papan nggak jelas ya. Tapi mudah-mudahan Bapak sementara ini bisa ini. Ini kan V tadi Pak ya. I kali R ini kan V ini. V, ya. Ya, terus I-nya ini turun. Nah, maka hukum daya itu bisa ditulis dengan rumus turunannya itu I kali I itu kan I kuadrat kali R. I Ya. kuadrat, ya. Paham ya? I kuadrat kali R. Sekarang rumusnya kan V dibagi R ya Pak ya. Iya Pak. Nah, maka kita tulis di sini. Di sini kita tulis tulisan seperti ini. Jadi I yang ini kita ganti V dibagi R. Ini R-nya turun ya. Terus I ini juga diganti V dibagi R.
Maka daya listrik itu bisa dihitung dengan V kali V kan V kuadrat ya Pak ya, dibagi N. Ya. Jadi selain P itu bisa dihitung V kali I, P atau daya itu bisa dihitung dengan rumus turunan I kuadrat kali R, atau P itu bisa dihitung dengan rumus turunan V kuadrat dibagi R. Ya, Amin. Lanjutnya, ini yang tadi itu, yang daya tadi Pak ya. Nah, energi tadi ya. Jadi energi itu W ya. W itu P kali T. Ya, W itu P kali T. Sekarang kalau P-nya itu kita ganti rumus turunan. Misalnya W itu bisa diganti dengan V kali I kali T. Ya. Atau W itu sama dengan I kuadrat kali R kali T. Atau W itu sama dengan V kuadrat dibagi R kali T. Jadi kalau Bapak-Bapak ditanya rumusnya energi, itu yang penting ada unsur T-nya sekarang Pak. Unsur waktu, karena Bapak sudah menggunakan energi listrik ya. Ya, kita lanjut. Redaktansi nggak perlu ya. Redaktansi juga nggak perlu. Sementara untuk kelas ya. Nah, ini panjang gelombang ini dalam soal sering keluar, Pak. Panjang gelombang. Panjang gelombang atau rumusnya itu lambda ya. Panjang gelombang itu lambda. Itu C per F. Rumusnya C per F. C itu adalah nilai konstanta dari panjang gelombang ya. Panjang gelombang radio. Itu punya nilai 300 juta milihertz. Atau kalau ditulis 310⁻6 milihertz ya. Sedangkan frekuensinya itu dalam satuan apa? Hertz. Satuannya hertz. Ya, satuannya hertz. Nanti kalau ada rumusnya, ada soalnya bisa kita bahas ya. Jadi lambda itu sama dengan C per F ya. Terus efisiensi. Jadi listrik itu mesti nggak murni kita, misalnya kita langganan 2000 watt, terus semua kita bisa pakai 2000 watt itu Pak. Itu mesti ada namanya kerugian daya ya. Kerugian daya itu bisa karena mungkin dari penghantarnya ya atau konduktornya. Karena listrik itu kan nggak bisa jalan sendiri Pak ya. Harus ada dilewati kabel ya, pakai kabel. Baru bisa dipakai. Kalau nggak ada kabelnya ya nggak bisa dipakai. Ya, dipakai untuk mengantar listrik itu namanya apa? Konduktor. Ya, semua bahan-bahan dari mineral ya hasil tambang itu semua bisa mengandung sebagai konduktor. Tapi yang paling bagus itu ya yang dari bahan tembaga, perak, emas, seng, aluminium ya. Nah, itu sebagai konduktor. Kalau kebalikan dari konduktor apa, Pak? Isolator. Contohnya karet, ya, plastik, mika, porselin. Nah, jadi karena isolator itu artinya tidak bisa
aliri listrik, tegangan listrik ya. Di efisiensi atau ETA itu rumusnya P out dibagi P in kali 100%. Jadi P out itu artinya daya keluar, P in itu daya masuk kali 100%. P in itu bisa dihitung penjumlahan dari P out ditambah daya kerugian. Atau kalau daya kerugian itu P out itu P in dikurangi daya kerugian ya. ETA atau efisiensi atau rendemen. Pernah dengar kan rendemen? Rendemennya berapa ini? Gitu. Berapa persen ini ya gitu. Rendemennya berapa persen? Nah, ada contoh ya seperti ini. Jaringan tegangan tinggi mengalami rugi 125 kW. Sekarang kan daya yang sampai ke beban hanya 755 kW. Berapa efisiensi jaringan tersebut? Maka kita harus cari apa dulu? Yang katanya P kerugian sama P out. Maka kita harus mencari apa? Daya yang masuk, P in. P in-nya itu berarti P out ditambah P kerugian ya. 755 ditambah 125. Nah, itu adalah P in-nya. Nah, seperti ini. Jadi P in-nya itu 880 kW. Berapa efisiensinya? Bisa dihitung. Lambda atau rendemennya itu 755 dibagi 880 kali 100% ya. Jadi ada efisiensinya itu 85,79%. Ya, atau dibulatkan 85,8%. Berarti kerugiannya berapa persen, Mbak? Berapa persen kerugiannya? 14,2. Iya. 14,2 itu nilainya berapa? 125 kilowatt ini Pak ya. Jadi 125 kilowatt kerugiannya itu sebesar 14,2% ya. Kita lanjutkan sebentar sambil habisnya waktu. Coba ke efisiensi sudah. Dan ini yang penting Bapak sudah di atas, sudah daya, kerugian apa sudah ya. Nah ini sudah. Untuk komponen ini Bapak harus masing-masing kita bahas masalah ininya, fungsinya aja Pak ya. Contohnya di sini fungsi dari tahanan listrik. Tahanan listrik itu fungsinya satu apa? Pembatas arus. Tahanan listrik itu fungsinya yang kedua sebagai pembagi tegangan. Fungsi ketiga dari tahanan listrik adalah volume kontrol ya di audio, pemanas dan lain-lain. Itu fungsinya ya. Berikutnya fungsinya kondensator atau kapasitor ya. Ini bisa dilihat di sini. Fungsi kapasitor sebagai penyimpan muatan atau arus.
ya, sebagai filter atau perata tegangan pada rectifier atau penyearah. Terus digunakan dalam rangkaian tuning pada receiver. Atau digunakan dalam rangkaian osilator, ya, osilator. Jadi kapasitor itu farad ya Pak ya, satuannya farad, farad, mikrofarad, ya, milifarad, pikofarad itu yang paling kecil ya. Terus kita ke kumparan atau induktor. Apa sih fungsi daripada konduktor? Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kegunaan kumparan atau sebagai satu spool antena. Spool antena itu yang dililit itu Pak ya. Terus di trafo. Trafo itu juga ada lilitan kumparan ini. Filter pada catu daya ya. Atau digunakan dalam rangkaian osilator ya. Osilator gambarnya ini. Jadi L tadi kan kumparan ya. Sedangkan C itu kan kapasitor. Maka kalau kedua komponen ini disambung paralel akan menghasilkan namanya osilator. Osilator, pembangkit gelombang ya Pak ya. Nanti di materi teknik radio bisa ditanyakan secara detail apa sih cara kerjanya osilator itu. Oke. Ya, Pak, jadi hari ini sampai di osilator. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Ayo, kalau Aman, sebelum Pak. ya, aman. Ayo, tadi siapa yang screenshot? Ya, absen screenshot. Tolong kameranya dinyalakan. Sekalian ini Pak ya, tampilan orangnya itu berapa itu? Itu ditampilkan juga ya, partisipannya itu. Tadi yang nanti ini sebentar tak upload ya di ini ya. Bentar aku tak nyiapkan ngupload sini. Listrik. Sambil dibuka-buka lagi Pak. Nanti besok ada jam saya jam